apa yang sedang dilakukan keluarga Su. Seperti Chong Jiang. Itu akan sangat megah. Ini adalah pesta pertunangan pernikahan. Siapa yang akan menjadi menantu? Itu sebabnya, dari semua keluarga terkemuka, sedang menghadiri pesta. Tuan Su Sekre terbuka, memilih menantu. Untuk saudari Su. Itu adalah keluarga Tang. Dengan saudari Su memilih menantu. Bagaimana mungkin menjadi menantu keluarga Su? Jangan pernah memikirkannya. Kamu. Song Ye. Kami. Mulai sekarang tunjukkan rasa hormat yang layak. Jangan menyinggungnya lagi. Saya lupa. Tuan muda. Mengapa kamu mendorong saya? Saya hanya datang untuk menyapa. Tuan Song, mengapa kamu berbicara dengan orang kampungan ini? Saya tidak sempat memperkenalkanmu. Ini adalah Nona Su. Dan ini adalah ahli teratas dalam evaluasi permata dari Chong Jiang. Wei Jianhao Tuan Wei. Saya tidak sebaik yang kamu katakan. Selamat siang Nona Su. Kamu tidak akan pernah tahu jika saya hanya menjilatmu. Penilai batu terbaik. Dan dia begitu kumuh. Kamu berada di tempat kecil, tapi kamu tidak bisa menipu semua orang. Seperti ini. Apa yang terjadi dengan budaya hari ini? Hah? Ada masalah dengan itu. Tidak ada komentar. Saya hanya ingin menjaga jarak dari mereka yang memiliki aura buruk. Selamat tinggal. Berani sekali kamu berbicara seperti itu padaku. Kamu sedang mencari kematian. Saya di sini untuk menghadiri pesta hari ini. Saya tidak ingin ada masalah. Kamu mati. Nona. Aku tidak bisa mengalahkannya. Tolong bersabarlah sebentar. Tidak berguna. Bukankah ini berubah menjadi penguasa alam pertama? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan orang kampung seperti itu. Aku tidak kompeten. TAPI Nona, kamu bisa memberinya pelajaran saat kamu bertemu Nona Wan Er nanti. Wan Er adalah sahabat terbaikku. Mudah untuk membunuhnya. Di keluarga Su. Nona Su. Wei Jianhao sangat sombong dan angkuh. Di Chong Jiang. Tolong jangan diambil hati. Chong Jiang bukan apa-apa. Dia berani macam-macam denganku. Aku akan menyuruh Wan Er membunuhnya hari ini. Karena mempermalukanku di depan semua orang. Apa yang kamu lihat? Belum pernah lihat cantik sebelumnya? Putra muda keluarga Bai datang ke keluarga Su untuk membantu. Bai Ge adalah seorang jenius. Dia bukan hanya yang paling terampil di antara anak-anak keluarga Bai. Dia bahkan telah mencapai alam kedua di usia muda. Alam kedua di generasi muda. Siapa yang bisa mencapai tingkat pertama baginya untuk mencapai alam kedua di usia muda? Dia pantas menjadi seorang jenius. Dia terlalu hebat. Suatu kehormatan memiliki putra muda Bai membawa kita masuk. Kakak, dia adalah teman sekelasku dari kuliah. Kami pernah jatuh cinta. Bukankah dia menikah dengan saudariku? Berhenti memanggilku begitu. Aku tidak pernah bilang akan tetap di sisinya. Aku di sini untuk Nona Su hari ini. Jangan bicara tentang masa lalu kita. Mbak, bagaimana Anda bisa tinggal bersama seseorang seperti itu? Jika saya tidak tahu dia, apakah Anda sudah masuk? Dan kalau emang suka, sebaiknya Anda tahu Miss Su, dan jadikan saya bangga. Silakan punya selera. Yang menciptakan Nona Su begitu marah? Bagaimana dia beberapa penilaian negara terendah? Coba sesuatu dengan saya? Sangat nyaman? Siapa yang tidak tahu? Miss Su sahabat terdekat wanita. Untuk kesulitan dalam keluarga Su? Membuat saya kecewa. Saya harus membiarkannya mati. Tuan Bai muda. Sejak mencapai dunia kedua. Anda harus menemukan kesempatan untuk membantu saya. Ajari pria itu belajar keras. Jadi dia sadar, itu yang saya membunuh dia. Tidak berbeda dibandingkan Skuhing Abak. Nona Su benar-benar. Jangan berpikir saya sebagai orang asing. Anda suka Su Lili, dan saya adalah sahabat baik dari adikku. Tentu kami adalah teman-teman. Siapa yang akan tiba di dunia pertama? Karena Miss Bai Bulliet. Apa Anda tidak mengajarkan pelajaran? Saya bertarung bersama dia, tapi tidak cocok untuknya. Dia pasti pergi ke dunia pertama saat ini. Penilaian Realme pertama? Saya sedang bersantai sekarang. Itu dia, Mi. Baiklah, saya tetap di sini untuk Anda. Lamun kotor. Berhenti menelepon saya pengemis. Saya punya nama. Tiada selain pengemis kotor.
Anda tidak berhak untuk berada di sini. Di sana Anda pergi lagi, dibandingkan Xia Changyin. Apakah penjaga tidak menghentikan kalian berdua untuk masuk? Apa yang membuat kalian merasa bangga? Bukankah kakakmu yang membawamu masuk? Istri dari si bodoh itu, dari keluarga Su? Istri si bodoh yang mana? Jangan menghina kakakku. Tidakkah kau tahu? Butler Su datang ke rumah keluarga Ye untuk menjemputnya sendiri. Bagaimana kau bisa melarikan diri? Bukankah kau meminta Butler Su untuk menyelamatkanku? Apakah itu pria yang Kinger sebutkan? Serius Butler Su? Kau tidak tahu bahwa kakakmu menikah dengan si bodoh. Namun kau mengklaim ingin membalas dendam untuknya. Kau benar-benar munafik. Hentikan pertunangan? Kakek juga tidak? Untuk si jahat Ye Kinger. Sudah merupakan berkah baginya untuk bergabung dengan keluarga Su melalui pernikahan. Jika tunangannya bukan si bodoh, ke dalam keluarga Su, Jadi kau pulang setelah kalah dan bukannya meminta maaf. Kau mempermalukannya seperti ini? apakah kau gila? Lepaskan aku. Perani beraninya kau menyerang kami? Ini pasti keluarga Su. Baige, tolong aku. Kakak kepar, bahwa kau sudah mencapai Kerajaan Kejuati USA Muda. Hebat. Aku tahu kau tidak akan membiarkanku pergi. Penyelamatan yang tampan. Kau baru saja mencapai tahap pertama. Dan kau begitu sombong. Kau perlu belajar pelajaran. Berani-beraninya kau. Dia tidak berada di alam pertama, tetapi alam kedua. Pemuda ini berada di alam kedua. Tetapi mengapa aku tidak bisa merasakan tekanan? Hentikan. Mereka adalah saudara Su. Siapa yang berani menggunakan kekerasan di keluarga Su? Tang Lili, ini tempatmu untuk bicara. Ini keluarga Su. Bagaimana kamu bisa masuk? Kamu tidak sedang melihat pria kaya kan? Kak Bai, mengapa kamu? Tinggalkan aku sendiri pergi. Bagaimana kamu bisa menghina Nona Su? Nona Su. Apakah saudara perempuan Su? Dia sudah bersama saya selama lebih dari 2 tahun. Dan itu benar-benar terlewat dari pikiran saya. Sudah selesai. Kakek menyebutkan kamu harus menikahi Nona Su. Nona Lily, saya benar-benar tidak tahu bahwa kamu adalah Nona Su. Tapi saya selalu memandang tinggi kamu dalam hati. Jika saya ingat benar, keluarga Ye kamu tidak diundang ke pesta bukan? Ya tapi, pergi. Pergi. Banyak omong kosong. Saudara sepupu, lama tidak bertemu. Siapa sepupumu? Lily, jangan selalu menolak saya. Kamu tahu, saya mengagumi kamu. Sejak pertama kali mengenal kamu saat kecil. Hari ini, pertunangan. Untuk menunjukkan kecelasan saya. Baige belum selesai. Selama bertahun-tahun, sebagai sepupu Waner, saya mungkin. Jangan salahkan sopan santun saya sebagai persetujuan. Seperti kamu mengagumi saya saat kecil. Apakah kamu tumbuh terlalu cepat? Kesalahan saya. Dengan cara yang mencolok. Di depan umum. TAPI Lily, jangan biarkan itu merusak perasaanmu padaku. Aku akan memberitahumu sesuatu. Mari kita bicara secara pribadi nanti. Oke? Apa latar belakang bocah ini? Dan dari mana asalnya? Waner, kenapa kau membuatku menunggu? Aku sudah dibully habis-habisan. Siapa yang berani? Dia memukulku. Akan menerima akibatnya. Pemuda desa yang malang ini, dia berani bikin masalah di jamuan makan keluarga Su. Aku bilang padanya aku teman baikmu. Tapi dia berkata, keluarga Su tidak ada artinya baginya. Waner, kau harus menghancurkannya untukku. Kalau tidak, aku takkan selesai dengannya hari ini. Salah paham ya? Waner, ada apa denganmu? Dulu kau lengsang, mengajari orang lain pelajaran.
Apakah kau masih sahabatku? Apakah kau berbohong padaku? Rasanya seperti dulu lagi. Kau tidak percaya padaku? Song Ye. Ini Song Ye ahli permata, paling terkenal di Chongjiang. Song Ye, kemarilah dan ceritakan padanya, bagaimana dia membuliku. Mengerti Nona? Individu ini adalah... Bukankah ini Tuan Song? Apa yang membawa Anda bekerja untuk keluarga Su dari Hidong? Aku tidak menyadari. Kalau kalian berdua dari keluarga Su. Itu kelalaianku. Nyonya Su. Tak apa kalau kau hanya mengada-ada, supaya bisa membantu kebohonganmu. Tidak akan. Lebih buruk. Aku tidak mengada-ada. Wan Er Samuel yang keketahuan ITU benar. Lanjutkan. Sayang sekali Wan Er memperlakukanmu sebagai teman terdekatnya selama ini. Apakah kau sudah memperlakukanku sebagai alat bully MU selama ini? Wan Er, ada apa denganmu hari ini? Kenapa tiba-tiba kau seperti ini? Karena dia tidak seperti itu. Kalian saling kenal. Lalu kenapa? Masih tidak lebih baik dari orang kampung seperti dia. Jangan bicara tentang dia seperti itu. Aku mengakhiri hubungan denganmu. Berhenti, Wan Er. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Wan Er, apakah kau telah dibodohi olehnya? Orang seperti dia selalu mengatakan hal-hal manis dari keluarga kaya. Kamu harus sadar. Dia pacarku. Kamu tidak bisa bicara padanya seperti itu. Apa? Su, Wan Er, apakah kau gila atau aku yang gila? Sebagai pacarmu, orang akan memandang rendahmu. Kamu tidak bisa melihat karena kau buta. Kembali ke keluarga Su dan biarkan dokter memeriksamu lebih lanjut. Kau membuat Wan Er kesal hari ini. Silakan pergi dari sini dan jangan merusak kesenangannya. Jadi kau tidak menghormati keluarga Su. Keluarga Su, kembali dan konsultasikan pada Tuan Su. Kalau dia berani melawanku. Aku tidak menyadari bahwa dia akan menjadi menantu dari keluarga Su. Menantu laki-laki? Sekilas dia terlihat seperti tipe yang bergantung pada wanita. Kamu bocah. Jangan berpikir hanya karena kamu bersama Wan Er. Kamu akan hidup seperti orang kaya di masa depan. Semua orang tahu bahwa favorit Master Su adalah Nona Su Lili. Dan setiap bisnis keluarga Su akan diberikan padanya di masa depan. Itu sebabnya, Su Lili adalah milikku. Dia adalah pacar Wan Er. Dan juga temanku. Kalau kamu mengganggunya lagi, kalian semua akan diusir. Ayo pergi. Pergi. Nyonya Su. Mengapa semua keberuntungan ada pada orang puangking keluarga Yani? Itu membuatku kesal. Jadi kalian pasti saudari Su. Aku sudah lama berniat untuk memberitahumu. Mengapa kamu berbohong padaku sebelumnya? Apa bedanya? Tidak terlambat untuk memberitahumu sekarang. Bagaimana bisa sama persis? Kita sudah kenal begitu lama. Tapi aku tidak tahu siapa kamu. Berhenti bersikeras. Apakah menyakitkan untuk menyadari bahwa kita berasal dari keluarga Su? Kamu yang mendekati keluarga Su. Untuk mendapatkan King Area, terima kasih. Tidak masalah. Kamu adalah pacar Wan Er hari ini. Saat bertemu dengan para sesepuh, jangan membuatnya kehilangan muka. Ayo, aku akan membawamu bertemu ibuku. Ibu. Bibi Bai. Halo bibi, aku Wei Jianhao. Wan Er, kemarilah. Ibu izinkan aku memperkenalkan ini. Wan Er, bukankah aku sudah bilang? Acara hari ini sangat penting. Jauhkan semua orang asing. Dia bukan orang asing. Dia pacarku.
Wan jangan bercanda. Kamu sudah punya komitmen dengan tuan muda. Dari keluarga Chase Rodford. Aku tidak mau menikah dengannya. Wan ini demi kebaikan yang mulia. Tahukah kamu berapa banyak orang yang berusaha mendekati keluarga Su kita sekarang? Dan melakukan apa saja untuk menjadi menantu keluarga Su? Seorang pria miskin seperti ini hanya menipu gadis-gadis muda sepertimu. Bibi Bai, Jian Hao bukan tipe orang seperti itu. Jangan melihatnya seperti itu. Selain itu Wan yang sedang mencari pacar. Jadi biarkan dia memilih yang dia suka. Lily, meskipun kamu bukan anakku, kamu dan Wan adalah saudari dari ayah yang sama. Meskipun ayahmu sudah tiada, kamu harus menjaga adikmu. Bagaimana kamu bisa membiarkannya lompat ke dalam api? Ini bukan urusan kakak. Sepertinya mereka memang saudari tiri. Nona Bai, dengan menikahi Wan dari keluarga Chase Rodford, melompat ke dalam api. Keluarga Chase Rodford adalah konsorsium terbaik di dunia. Bahkan keluarga Su tidak ada artinya dibandingkan dengan mereka. Kamu membandingkannya dengan keluarga Chase Rodford? Lucu sekali. Aku tidak peduli dan aku tidak takut. Jangan berpikir, aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Dengan acara pertunangan ini, aku beritahu kamu tentang pernikahan Wan. Tidak ada satupun dari kalian bisa merusaknya untukku. Dan kamu, jika kamu tidak diam-diam mendorong Wan dalam 2 tahun terakhir untuk membawanya ke Chongjiang. Dia sudah selesai komitmennya pada keluarga Chase Rodford bertahun-tahun lalu. Miss Bai, Wan juga saudariku. Aku harap dia bisa bahagia dengan seorang pemuda miskin. Lihat dia. Dia bertemu dengan para tetua untuk pertama kalinya. Dan dia datang dengan tangan kosong. Bagaimana dia bisa sopan? Bibi, aku punya sesuatu untukmu. Untuk menyiapkan hadiah sebelumnya. Seperti sepotong batu yang luar biasa. Mr. Mo sangat perhatian. Selama bertahun-tahun di keluarga Su, aku belum pernah melihat sesuatu yang begitu murah. Hadiah? Untuk menipuku? Bibi, batu ini mungkin kecil, tapi nilai pasarnya tidak rendah. Bagaimana kalau melihatnya sekali lagi? Apa yang aku bicarakan? Bukan itu yang aku maksud. Bibi. Parang Makam APA, izinkan aku melihatnya. Kamu di sini. Ini hanya sampah. Tidak ada yang bisa dilihat. Tunggu. Yang baru saja dibeli di Sotheby's. Kenapa anak ini memilikinya? Bibi. Karena dia datang untuk membawakanmu hadiah. Terimalah tidak peduli baik atau buruk. Dan berikan dia belas kasihan. Kenapa kamu juga membela orang luar? Apakah kamu masih termasuk keluarga Bai? Pemuda, tidakkah kamu mengerti apa yang aku katakan? Dengarkan aku, jauhi putriku. Tidak, Bibi. Di keluarga Su, tidak ada yang tidak bisa kurai. Batu yang bagus sekali. Tuan Mo Anda sangat baik. Untuk ditukar dengan energi. Ibu Anda sudah keterlaluan. Nona Bai, itu tanda terima kasihnya. Apakah Anda tidak keterlaluan? Berani sekali Anda menuduhku tentang hal sepele seperti ini? Bibi. Ini adalah batu, Jai Kejau Kerajan Kila 1. Yang dijual seharga 100 juta yuan. Anda memberikan hadiah seharga 100 juta? Aku sudah lama bermimpi membuat koleksi kelas 1. Dari Perhiasan Zamrud Kerajan. Kenapa aku merusaknya? Kenapa Anda tidak memberitahuku sebelumnya? Bibi, aku sudah memperingatkanmu. Tapi Anda tidak memperhatikan. Berani sekali anak miskin ini mengejekku? Dia tidak menghormatiku karena tidak tahu apa itu nilai sebenarnya. Bibi. Dari keluarga Bai. Untuk datang ke pemilihan. Memfasilitasi pernikahan. Antara aku dan Lily. Dari keluarga Bai. Su Lily sekarang adalah favorit Master Su, dan semua bisnis keluarga Su akan diberikan padanya di masa depan. Dari keluarga Bai. Itu akan baik untuk keluarga Bai kita. Menjadi beban bagimu. Bibi, Anda lihat. Pernikahan hanyalah sebagian kecil. Aku menyukai wanita. Seperti Lily. Yang sulit diatasi. Nona Bai, apa yang ingin Anda diskusikan? Duduklah di sini. Aku khawatir mengenai pernikahan Wan. Untuk menemukan pernikahan yang baik untukmu. Keponakanku Bai Ge adalah pria muda dengan keterampilan luar biasa, tenang dan dapat diandalkan untuk keluarga Bai. Tapi dia juga di alam kedua. Menurutku kalian berdua cocok dalam hal
latar belakang keluarga dan kemampuan. Tentu saja, di antara pria dari keluarga bangsawan. Tapi aku baik-baik saja tanpa itu, untuk mengatur pernikahanku. Nona Bai, jika kamu tidak sibuk dengan hal lain, aku akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Lily. Apakah kamu meremehkan keluarga Bai kami? Kamu tidak penasaran tentang aku Su Lily, tapi sebagai Nona Su dari keluarga Su, benar? Tidak. Kamu keluar dulu. Kamu anak yang tidak tahu terima kasih. Aku membesarkanmu seperti anakku sendiri. Dan kamu berani membantahku? Seperti anakmu sendiri? Bibi Bai, apakah kamu lupa? Bagaimana kamu menyusahkanku sejak aku kecil? Dan sekarang kamu mencoba mengatur sisa hidupku? Untuk ibumu yang meninggal muda. Jangan bicara tentang ibuku seperti itu. Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku? Nona Bai, aku menghormatimu sebagai orang yang lebih tua. Jadi aku akan membiarkannya kali ini. Tapi jika kamu pernah menyentuhku lagi, jangan salahkan aku jika aku kasar. Jangan pikir aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tentangmu sekarang kamu memiliki kekuatan. Aku sudah bekerja keras selama bertahun-tahun di keluarga Su. Hanya untuk memberitahumu bahwa aku tidak takut padamu sekarang. Jangan pikir kamu bisa mengancamku lagi. Kamu sudah tidak melihatku sebagai ibu tirimu lagi. Atas dasar bahwa Tuan Su menyukaimu, kita seharusnya mengurus urusan kita sendiri di dalam rumah ini. Jadi aku tidak membutuhkanmu untuk mengurus urusan pribadiku. Baiklah. Aku bisa memberimu sedikit ruang jika kamu tidak menikah ke keluarga Bai. Tapi kamu harus mengusir orang malang itu dari keluarga Su untukku secepat mungkin. Kakek memintanya datang sebagai tamu. Berhenti mencoba memaksaku dengannya. Kalau begitu beritahu kakek sendiri. Kamu... Baiklah. Karena kamu tidak serius memperlakukanku. Jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Bibi, apa yang membuat Lily pergi? Bagaimana kalau? Apa buru-burunya? Tidakkah kamu menyadari, dia sedang melendangi orang malang itu? Maksudmu, Lily menolak menikah denganku karena orang sial itu? Cari kesempatan untuk menangani orang itu dan usir dia dari keluarga Su. Saat itu, Su Lily akan menjadi milikmu. Ini adalah pertemuan penilaian batu kecil. Silakan pergi dan nikmati sendiri. Wan Er akan mendatangimu nanti. Aku punya beberapa tamu untuk dijamu hari ini, jadi aku tidak akan menemanimu. Oke, silakan lanjutkan Kak Lily. Tuan muda, Halo Tuan Mo, mengapa kamu memberiku batu yang bernilai 100 juta dolar? apakah kamu merasa harganya agak murah? Aku tidak memikirkannya dengan matang. Tidak. Masalahnya batunya retak. Dan itu sangat menyakitkan bagiku kalau saja aku tahu. Tidak apa-apa. Tuan muda, kemana saja kamu? Aku. Aku melihatmu. Tuan Mo, kenapa kamu juga di sini? Aku dengar keluarga Su hari ini ada beberapa potong batu untuk acara amal. Jadi aku datang. Itu adalah beberapa permata langka dan menakjubkan. Tentu tidak boleh terlewatkan kesempatan yang bagus. Tuan muda, ayo masuk. Lupakan saja, aku tidak punya uang. Aku tidak mampu membelinya. Aku membawa uang. Bukankah ini tidak pantas? Lagi pula itu uangmu. Selain itu aku masih belum tahu bagaimana cara membayar batu 100 juta yuan yang kamu berikan padaku. Tuan muda, kamu tidak perlu membayar. Apakah kamu masih menginginkannya? Aku akan ambilkan beberapa potong lagi. Untuk ibu mertuamu. Tuan Mo, apakah kamu sebanyak itu? Aku merasa sangat tertekan menjadi. Tuan mudamu. Tuan muda, kamu pasti bercanda. Katanya Tuan Su sudah mengeluarkan 3 harta langka yang sudah dikumpulkannya selama bertahun-tahun untuk dicampurkan ke ruang pameran. Untuk penjualan amal hari ini, apakah kamu mau pergi dan mencari sendiri? Di basement. Semua permata super langka bernilai puluhan juta atau bahkan lebih di ruang pameran keluarga Su. Dengan kura-kura hitam. Baiklah, mari kita masuk dan lihat. Ayo. Presiden Mo. Lelang amal ini untuk ditonton. Presiden Mo. Dan keterampilan menilai batu para pemuda.
Presiden Mo. Tentang menilai batu. Dan tembak yang manapun yang kamu suka. Saya sudah menyiapkan 300 juta untukmu. Kalau itu tidak cukup, kita bisa tambah lagi. 300 juta. Bukankah itu agak berlebihan, Mr. Mo? Yang Master, sepertinya kamu tidak memahami situasimu. Di perdagangan ada siapa yang bisa melawan keluarga Wei dalam hal keberanian. Apakah keluarga Wei kita begitu sombong? Tentu saja. Itu karena Mr. Wei sangat rendah hati, sehingga keluarga-keluarga ini tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Sebelum Wei Changming, Itulah cara saya menggambarkan kakek. Dia hanya meninggalkan saya 500 yuan saat perjalanannya. untuk hidup dari orang lain. Berapa banyak uang yang kamu tipu untuk batu-batu itu? Yang Master Bai. Harap perhatikan kata-katamu. Presiden Mo. Kenapa kamu bergaul dengan anak kecil ini? Kamu cari masalah. Apa maksudmu? Hari ini adalah pesta pertunangan Bibi. Di keluarga saya sendiri. Yang Master. Kamu benar-benar terlalu dermawan. Itu sesuatu yang diajarkan kakek padaku. Apakah kamu punya beberapa kesalahpahaman tentangnya? Bukankah dia selalu rendah hati? Ketika dia seusiamu, di industri Jade, kapanpun dia bertemu orang yang tidak disukainya, dalam waktu singkat dia akan membuat mereka hancur dan meminta belas kasihan. Dia. Jangan bilang dia, aku bilang begitu. Asal kamu tahu aja. Jangan terlalu dipikirin. Ayo lanjutin, oke? Tuan muda, lihatlah bahan potongan datar ini. Ini adalah batu giok kuning alami. Jelas dan konsisten dalam nada. Dengan rasa yang lembut dan halus. Sangat langka. Jadi sangat berharga bagi kolektor. Seperti yang diharapkan dari keluarga Su, sepotong acak adalah harta langka yang kebanyakan kolektor belum pernah lihat sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Beratnya hanya 6 jin. Tapi jika penuh, nilai pasarnya mungkin melampaui 50 juta yuan. Menurutmu ini penuh? Benarkah kamu tidak menyerah? Jangan terlalu bangga. Kamu bukan satu-satunya yang bisa memeriksa batu-batu ini. Barang ini harganya 20 juta yuan. Aku yang urus. Bukankah seharusnya siapa cepat dia dapat? Baiklah, kamu datang sebelum aku. Tapi apakah kamu mampu membelinya? Mr. Mo. Baiklah. Aku tidak percaya. Kamu benar-benar menjadi Presiden Mo. Sangat bersedia melayanimu. Beraninya kamu. Waner, bagaimana bisa kamu membantu orang luar untuk menyerang sepupumu? Bagus untuk mendukung siapa yang lebih masuk akal daripada siapa yang lebih dekat. Bagaimana kamu berhasil menipu kerumunan seperti itu? Kamu iri. Terima kasih Kakak Wan Er. Kamu mengandalkan keluarga kaya untuk hidup dari orang lain. Dengan begitu tidak bermoral. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dikatakan tentangmu. Seseorang yang berani dan tidak minta maaf. Nyonya Su. Kamu membuatku teringat seseorang bernama Zhang Ying. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika seseorang tidak punya uang atau koneksi keluarga, apakah semua yang dia lakukan adalah kesalahannya? Bagus kamu menyadarinya. Berhenti melamun tentang menikahi wanita kaya. Lalu bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa aku tidak punya keduanya? Maksudmu, kamu kaya dan berasal dari keluarga bangsawan? Kalian semua. Apakah kalian pikir pemuda ini datang dari keluarga bangsawan dan punya uang tak terbatas? Kakak Wan Er. Aku tidak yakin apakah aku harus ikut campur, tapi mulai sekarang.
Aku yang bertanggung jawab tentang pernikahanmu. Aku hanya akan menikahimu. Aku tidak bermaksud mengatakan itu, aku hanya. Jadi beginilah cara kamu menipu putriku. Baiklah, aku akan tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Di depan putriku hari ini. Tidakkah kamu ingin menjadi kaya? Hari ini keluarga Su kami telah mememerkan 3 batu koleksi. Jika kamu punya uang untuk 1, aku akan biarkan kamu mendekati Waner. Siapa yang mampu membeli 3 potong ITU? Benar? Jenis keluarga kaya seperti apa yang mampu membeli itu? Bukankah pria itu akan menjadi lelucon jika dia pergi? Hanya akan menyebabkan masalah. Lalu apa? Sekarang kamu tidak berani? Dia beruntung bisa masuk pintu. Bagaimana dia bisa membeli batu-batu itu? Oke. Mari aku lihat. $300 juta? Apa? Apakah kamu takut dengan biayanya? Temanmu itu Tuan Mo pasti lari ketakutan. Aku akan menutupimu agar kamu bisa pergi. Tidak seburuk itu, kawan R. Tangan kanannya sudah pulih? Kamu hanya pura-pura. Katakan saja. Terlihat biasa. Ada sedikit nuansa gelap. Permukaan menunjukkan tekstur lama dan transparansi yang baik. Itu adalah batu permata hijau kekaisaran yang unik. Itu sepadan. Sangat berharga. Hanya saja Tuan Mo tidak ada. Jangan mempertahankannya. Kamu tidak cocok untuk itu. Kecuali batu ini benar-benar hijau. Tidak bernilai 300 juta. Terlalu berisiko. Aku tidak akan mengandalkannya. Kamu harus mengakuinya. Apakah kamu cukup berani untuk menyalahkan batu itu? Tidakkah kamu ingin memamerkan kekayaanmu? Kualitas batu itu? Tepat sekali. Itulah pelajaran yang ingin kuajarkan padamu. Kalian para tuan, tidak bisa membeli sembarangan. Kalau tidak, kalian akan diperlakukan seperti orang bodoh dan benar-benar idiot. Omong kosong. Tetap berpura-pura. Sangat tertegun. Ini adalah batu giok violet yang sangat langka. Dari ladang Pak Andimian. Permukaan menunjukkan warna ungu yang dalam. Lumayan. Beratnya sekitar 18 jin. Di industri batu giok, seharusnya ada nuansa ungu lembut di batu ini. Harganya 500 juta. Harganya 500 juta? Apakah kamu akan membelinya atau tidak? Betul. Batu ini sangat besar. Haruskah saya membelinya? Saya harus bisa menghasilkan lebih dari 500 juta. Ya. Tapi di mana Master Mo? Saya tidak membawa uang tunai. Hah? Apakah kamu akan merugi? Bahkan jika kamu mendapatkan yang ini, kenapa tidak menyerahkan ketiga batu itu saja? Akuilah kamu bangkrut. Warner, saya tidak bisa memahaminya. Bagaimana bisa kamu jatuh cinta pada penipu dan orang miskin seperti itu? Saya benar-benar meragukan. Saya juga meragukan. Atau tidak? Kamu? Ya. Jika dia bilang itu tidak berharga, itu memang tidak bagus. Saya percaya padanya. Saudari Wan Er, membeli batu ini bisa menguntungkan. Masalahnya dia bangkrut. Dia mengakuinya. Kenapa berpura-pura kaya padahal tidak? Dia bahkan tidak melihat dirinya sendiri. Kenapa berpura-pura? Young Master, saya sudah selesai mendapatkan barang itu. Kartu kamu ada di sini. Mr. Mo, apa yang kamu baru saja memanggilnya? Mrs. Siu, saya belum sempat memperkenalkanmu. Ini adalah yang master kita. Yang master Mr. Mo? Wei Jinhao. Karena bala bantuanmu sudah datang. Dengan kekayaanmu saat ini, seharusnya kamu tidak kesulitan membayarnya. Mr. Mo, dengan 500 juta yuan. Tidak ada batas pengeluaran. Ambil. Sayangku, tidak membelinya. Jika kamu akan rugi. Itu akan terbayar. Yang ini berbeda dengan yang itu. Yang ini bisa menghasilkan banyak uang. Tidak perlu memeriksa yang lain. Lanjutkan. Teras berpura-pura. Aku akan lihat bagaimana akhirnya. Kasihku,
Bagaimana kalau kita lihat dulu yang itu yang mulia? Bagaimana jika kamu rugi? Maksudku aku tidak akan membeli yang lain. Ayo pergi. Aku benar-benar merasa tidak ada artinya untuk membandingkan siapa yang paling kaya seperti ini. Menurutku, orang kaya yang brengsek. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kalian anak-anak kaya harus masuk ke dalam rutinitas itu. Mrs. Su, untuk membuktikan padamu. Apakah aku kaya atau penting? Alasan aku siap mengambil batu ini. Karena ini acara amal yang dikelola oleh Mr. Su. Tentang apa yang kamu pikirkan tentangku, Wan Er, dan aku tidak terlalu mempedulikannya. Mr. Mo. Beli. Ya tuan muda. Kami Ai Hao. Jangan bertindak seolah itu nyata. Uangmu itu. Dari para kekasihmu kan? Apa maksudmu? Aku hanya bertanya-tanya. Tentang keluarga Ye. Aku tahu bahwa tidak ada hal baik yang bisa datang dari keluarga yang buruk. Kamu mirip sekali dengan kakakmu Ye Sijia. Meskipun kamu punya uang, kamu tidak ada harganya. Ngomong-ngomong, aku juga dengar dari Ye Sijia bahwa kamu memberikan adikmu sendiri kepada si idiot keluarga Su untuk bisa dekat dengan mereka. Uang yang kamu pegang sekarang adalah sedekah biasa dari kakakmu kan? Kamu cukup menghibur. Mengambil uang keluarga Su. Dan bersikap seperti tuan besar. Yang Master Bai. Kepada tamu keluarga Su. Kamu hanya ketua asosiasi Jade Chongjiang. Kalau aku sopan padamu, kamu tidak tahu diri. Kamu. Mr. Mo. Berani-beraninya kamu menyentuh orangku? Hari ini, kamu akan menemui ajalmu di sini. Wan Er. Ibu, Untuk membakarku sampai mati. Bakar dia. Molten Flame. Domain. Berani-beraninya kamu melawan. Hanya dengan perisai udara? Ini benar-benar baru bagiku. Jadi aku memberimu waktu lebih untuk berkeliaran. Kontrol. Bagaimana kamu bisa mengontrol apiku? Tidak mungkin. Ini kemampuan aneh apa? Beberapa hari yang lalu. Tapi aku belum mencobanya. Mau mencobanya? Meledak. Dia meledak di mana? Mana bola apiku? Tidak berguna. Bualan. Jangan biarkan domain terlalu besar. Semakin kecil semakin meledak. Begitulah caranya. Tapi kenapa ada penundaan? Astaga. Apa yang terjadi? Bukankah dia sudah mencapai alam kedua? Bagaimana mungkin? Apa aku berkedip? Mungkinkah individu ini sudah mencapai alam ketiga? Tidak mungkin. Hanya kepala keluarga besar yang benar-benar bisa mencapai alam ketiga. Anak muda seperti itu mungkin melakukannya. Tapi dia hanya butuh satu jari untuk mengalahkan seseorang di alam kedua. Kamu belum mencapai alam kedua. Kenapa tidak bilang dari dulu? Meski aku tidak terlalu sayang pada keluarga Ye, aku tidak tahan melihat orang-orang seperti kamu menghina mereka seenaknya. Juga, kamu tidak perlu menyebut adikku. Jadi, Apa dia akan membunuh dengan jarinya? Berhenti. Wan Er suruh dia berhenti. sayang kamu tidak bisa membunuhnya. Berani sekali. Aku ini tuan muda Bai. aku bilang berhenti berbuat bodoh. Cepat pergi ke rumah sakit. Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Buruan. Bibi, dia memukulku. Pergi ke rumah sakit. Pergi. Dia terus melawan selama pertarungan. Sama hakim tadi. Tapi sekarang sepertinya tidak hanya menyembuhkan lukanya.
tapi juga membuatnya naik level. Kalau dia benar-benar penguasa alam abadi, kemampuan aslinya jauh melebihi ini. Sepertinya sudah waktunya untuk bertemu dengannya. Dari keluarga Bai. Nona Su, tidakkah kamu lihat dia yang memulai? Lalu, bagaimana mungkin seseorang seperti kamu menghina keluarga Bai? Jadi Ibu Su maksudmu? Aku harus berdiri diam saja, dan membiarkannya memukulku sampai mati? Tidak sopan untuk melawan terhadap pria terhormat? Kamu menjatuhkan Ge dengan cara ini. Keluarga Bai tidak akan membiarkanmu pergi. Keluarga Sukami juga tidak akan membiarkanmu pergi. Kekasihku, aku akan menghadapinya bersamamu. Ibu Su, aku percaya. Bai Ge benar. Tidak selalu sepadan. Itu tempatmu, Ibu Su. Wan Er, jangan khawatir kakak, aku masih akan membantumu. Tapi aku tidak bisa tinggal di tempat ini lagi. Apakah itu kamu, ibu kandungku? Kamu berpihak pada anak ini untuk mengacaukan ibumu. Apakah benar kamu adalah putriku? Aku berharap. Aku bukan. Apa yang terjadi? Hari ini kamu harus bernangan dengan keluarga Chase Rodford. Mulai sekarang, kamu tidak bisa bertemu dengan si pembuat onar itu lagi. Wan Er, kamu baik-baik saja? Di Man Wei Jianhao? Aku menyuruhnya pergi. Sekarang bagaimana? Bibi Bai, aku sudah bilang. Ditanya oleh kakek. Kakek sudah tahu tentang masalah yang kalian berdua buat tadi. Jadi kamu perlu menjelaskannya hari ini. Mengerti? Kebetulan aku ingin bertanya pada Tuan Su. Mengapa dia membiarkan seorang anak menindas keluarga Bai kami? Wan Er, kamu baik-baik saja? Apakah kamu sadar apa yang telah kamu lakukan? Apakah kamu mempertanyakan, mengapa aku mengusir pria malang itu? Dia melukai Bai Ge dengan parah, dan bukannya menghentikannya. Kau malah datang untuk menyuduhku dari keluarga Bai kami. Apalagi di keluarga Su. Tidakkah kau bilang bahwa orang-orang di luar sana, keluarga Su mudah diintimidasi, bahkan seorang anak kecil berani bermain-main dengan kami? Tahukah kau, apa yang membawaku ke Chongjiang untuk mengadakan pertunangan ini? Bukan di Jinling. Karena anak kecil itu. Atau koneksi. Ge jauh lebih baik darinya dalam segala hal. Dia bisa menikahi keluarga Su, tapi keluarga Bai kami tidak bisa. Lucu sekali. Pikirkan baik-baik, dan renungkan serius. Jika dia benar-benar hanya seorang anak miskin yang tidak punya apa-apa untuk dikorbankan. Dari Asosiasi Jade, panggil dia Tuan Muda. 500 juta untuk membeli batu. Itulah sebabnya. Kakeknya adalah Wei Changming. Ketangan Buddha Jade. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Jika aku memberitahumu lebih awal, apakah kau tidak akan mengusirnya? Untuk keluarga Bai. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan? Dan keluarga Bai untuk menikah. Agar kita bisa memperkuat ikatan kita. Untuk keluarga Bai. Itu juga yang terbaik untuk keluarga Su. Untuk keluarga Su. Tahukah kau mengapa aku harus membawa Wei Jianhao ke sini? Dan mengapa aku harus mendapatkan Everrealm? Selama bertahun-tahun, pasukan di luar negeri, pada keluarga-keluarga besar Jinling, keluarga Rodford dari Chase, sebagai keluarga terkemuka di luar negeri, selalu mengincar keluarga Su. Baru-baru ini kami menemukan, awalnya bergantung pada keluarga Su. Tidak patuh dan penuh kesalahan. Sekarang jika keluarga Su tidak bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Wei dan kerajaan abadi, itu hampir runtuh. Ayah, itu tidak akan terjadi. Jangan khawatir. Untuk bertunangan dengan Wan Er akan menjadi besan. Bagaimana dia bisa berpikir untuk menentang besannya sendiri? Selain itu, kakakku memimpin keluarga Bai telah membelot. Untuk keluarga Bai kita. Tidak mungkin? Jadi mengapa ketiga pemimpin keluarga berencana menghadiri pesta pertunangan hari ini? Sebaliknya hanya para junior di luar yang ada untuk membuat masalah. Apakah kamu pikir dengan rasa hormat sekarang? Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, jadi kamu seharusnya lebih percaya pada apa yang kukatakan. Dan keluarga Bai pernikahan lain. Jika kamu bersekutu dengan keluarga Bai, keluarga lain akan berdiri di sisi keluarga Su kita. Sejak kamu menjadi bagian dari keluarga Su, untuk keuntungan keluarga Bai, menenggani kekekawan mereka,
kasar dengan Lily, dan bertindak sebagai pengganggu di mana-mana. Aku tidak sepenuhnya tidak menyadari hal-hal ini, karena kamu termasuk dalam keluarga Bai. Sebanyak kamu tetap dalam batas. Aku hanya menutup mata. Tapi aku tidak menyangka, bahkan lebih bodoh dan tidak tahu. Kamu menyakiti keluarga Su. Ayah, bagaimana aku bisa menyakiti keluarga Su? Keluarga Chase Rodford. Kamu mengundang masalah ke rumah kita, dengan memanjakan keluarga Bai untuk untung, dan mencari masalah, dengan mengusir Wei Jianhao, garis hidup terakhir keluarga Su. Tidak mungkin. Keluarga bangsawan yang sangat terhormat, untuk mengingkari janjinya. Selain itu, saudara saya juga tidak akan bertindak seperti ini terhadap saya. Kamu masih percaya mereka sampai sekarang? Ketika kamu sadar, kamu akan menyesal atas apa yang kamu lakukan untuk Wei Jianhao hari ini. Siapa sih Wei itu? Kamulah yang salah. Setelah saya menjadi ibu mertua yang Master Chess, kamu akan berterima kasih padaku untuk keluarga Su. Tuan, keluarga Rodford dari Chase sudah datang. Yang Master Chess. Realm ketiga? Mr. Su, yang Master Chase. Ada yang bisa saya bantu? Mr. Su, kamu pasti bercanda. Saya pantas menjadi daya tarik utama Miss One Air. Pesta pertunangan hari ini. Ayah saya sudah bilang, yang Master Chase benar-benar ingin menikahi keluarga Su kita. Dari keluarga Chase Rodford MU, untuk bekerja sama dengan keluarga Su. Atau ada hal lain di pikiranmu? Apa yang membuatmu berpikir begitu? Saya benar-benar ingin menikahi Miss One Air. Jika saya punya rencana lain, maka saya harap, setelah kita menikah, kita bisa bekerja sama, untuk tujuan besar. Mengejar tujuan mulia, atau mengincar Ever Realm? Jika kita menikah, kita akan menjadi satu keluarga. Sumber daya bersama akan membuat kita lebih baik sebagai satu. Apakah kamu mengerti? Ayah, itu benar. Asalkan yang Master Chase menikahi One Air, kita akan seperti keluarga. Dari keluarga Chase Rodford, mereka pasti akan mendukung keluarga Su kami. Naik ke level berikutnya. Kamu tidak bisa mengingkari kata-katamu. Cukup sudah. Saya tidak setuju. Saya sudah memiliki kandidat yang cocok untuk pertunangan One Air. Saya tidak setuju tentang anak sial yang kamu sebutkan. Tuan Su, apakah kamu meremehkan keluarga Chase Rodford kami? Bagaimana kami berani? Hanya saja keluarga Su kami tidak sebanding dengan keluargamu. Oleh karena itu, kepala rumah tangga. Kamu mengundang saya ke sini, dan kamu ingin mengusir saya dengan kata tidak. Bagaimana itu mungkin? Nyonya Su, apakah kamu setuju? Itu benar. One Air adalah anak saya. Saya yang memutuskan pernikahannya. Keluarga Su tidak berada di bawah kendalimu. Suruh mereka pergi. Raja Racun. Berani-beraninya kamu pamer di keluarga Su. Kamu sekarang sudah memasuki realm ketiga. Tapi kamu mencari kematian. Terbang tinggi banga. Apa yang terjadi? Di mana kekuatan realm saya? Kamu. Apakah itu dilakukan sejak lama? Oleh ular laut cincin perak saya. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang masih bisa menggerakkan kekuatannya. Kamu. Raja Racun dari Laut Dalam. Untuk menyembuhkan racun. Itu hanya akan membuat racun bergerak lebih cepat dalam sistemmu. Baru saja saya hanya bercanda. Tapi ini
Pertarungan yang sebenarnya. Tekanannya mulai terasa. Sudahkah kamu mencapai puncak dari realm ketiga? Aku hampir tak terkalahkan di level yang sama. Apakah kamu serius berencana untuk mengambil tindakan dalam keluarga Su kita? Mr. Su, ini hanya sedikit latihan. Di Antarapawahan. Tidak perlu ribut. Bagaimanapun, pada akhirnya itu masih anak buahku yang tidak menahan diri. Jadi aku minta maaf sebelumnya. Kamu meracuni. Aku juga. Ayah, apa yang terjadi denganmu? Kamu, Itu kecelakaan. Mr. Su, bagaimana mungkin aku menyakiti keluargaku sendiri? Jika kamu setuju dengan pernikahan sekarang, aku akan memberikan obatnya. Segera. Jangan kamu berani memikirkannya. Industri Huasia kita tidak akan jatuh ke tangan kekuatan asingmu. Itu akan benar-benar sangat disayangkan. sepertinya bahkan Butler Su tidak bisa menanganinya. Untuk datang tergesa-gesa seperti ini. Meski kita tidak bisa menang, kita harus bertarung. Mereka meracuni kakek. Siapa yang bisa menyelamatkan keluarga Su sekarang? Arlo Wei Jianhao. Dia seharusnya tidak jauh. Pergi cari dia, aku akan menahan sebentar. Ibu mengundang mereka ke sini. Aku yang akan menanganinya. Pergi. Waner, Mister, mau kamu bisa pulang dulu. Aku ada urusan lain. Yang Master begitu, aku akan mencari cara untuk membantumu menangani mertuamu. Beberapa batu lagi. Tidak perlu. Bagaimanapun aku tidak akan kembali. Bagaimana dengan saudara-saudara Su? Kamu tidak memikirkan mereka juga. Aku tidak percaya. Aku cocok untuk mereka. Aku datang ke sini untuk bertingkah seperti pacarnya, tapi ibunya tidak menyukaiku, dan sekarang aku telah membuat mereka kesal. Jika aku tetap tinggal, aku hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Tuan Miura, kamu seharusnya tahu dari kakekmu. Dia tahu cara memenangkan hati perempuan, apalagi saudara-saudara itu. Bahkan ketika dihadapkan dengan sekelompok perempuan, dia bisa menanganinya dengan mudah. Samuel perempuan jatuh cinta padanya dengan penuh gairah. Ahli dalam percintaan. Jangan bilang aku yang mengatakannya. Bukan aku, oke? Tuan Mo. Apakah ada sesuatu yang tidak aku ketahui tentang kakekku? Santai saja. Kakek benar-benar luar biasa. Dia selalu bertingkah. Wei Jianhao, Kakak Lili, kenapa kamu keluar? kembali denganku. Aku tidak akan kembali. Semuanya sok. Jika aku tinggal lebih lama lagi, Tidak akan terjadi. jangan memaksaku. Aku tidak akan kembali meski mati. Siapapun bisa menjadi menantu. Waner dalam bahaya. Apa itu? Keluarga Chase Rodford membawa seorang ahli dari tingkat ketiga. Kakek diracun. Waner sama sekali bukan tandingannya. Bagaimana kalau mulai dengan kalimat ini? Jangan sentuh dia. Aku penuh dengan racun, dan kamu berani menyentuhku. Kakek. Aku akan memukulmu sampai mati. Waner, kamu baik-baik saja. Tuan Muda Chase, bagaimana bisa kamu melakukan itu pada Waner? Bibi Su, jangan khawatir. Penguasaan Raja Racun atas Wan Er hanya sementara. Tidak akan ada masalah. Ten Su. Bisakah aku menikahi Nona Wan Er sekarang? Jangan bermimpi. Kamu, Kamu mencari masalah. Wei, Kakak Wan Er. Waner kamu baik-baik saja. Apakah kamu baik-baik saja atau tidak? Aku akan membantumu kembali. Siapapun yang menyakitimu. Waner, jangan sentuh Waner. Waner kamu baik-baik saja. Waner,
Dia adalah Raja Raken Lot Dalam. Dia adalah ahli racun. Pada puncak tahap ketiga. Hati-hati. Pergi. Berhenti menunda. Si Aquaman beri sedikit waktu. Aku adalah Raja Racun Laut Dalam, bukan si Aquaman. Apa masalahnya? Bukankah Aquaman hanya versi yang kurang cerdas darimu? Dan menggunakan racun. Forgetfulness Belcher. Kamu telah mengcapai tingkat ketiga di usia yang begitu muda. Meledak. Sungguh layak mendapatkan tingkat tertinggi di tingkat ketiga. Wei. Racun dari Raja Racun Laut Dalam dapat menumpuk di dalam tubuhmu. Ketika semua 5 racun terkumpul, mereka akan meledak di dalam dirimu, membunuhmu seketika. Jadi apa jika kamu tahu? Kamu tidak bisa menghindarinya. Apakah aku diracuni? Aku tidak bisa merasakan apa-apa. Tidak ada perasaan. Kamu akan merasakannya sebentar lagi. Skill apa yang payah ini? Aku akan membunuhmu sekarang. Kurasa kesempatan itu tidak akan datang padamu. Jika aku tidak bisa meracunimu, bagaimana jika aku mencekikmu? Apakah kamu terkena gas beracun? Aku baik-baik saja. Kami mengambil nyawa tidak diperbolehkan. Apa yang kamu rencanakan? Aku dari Rodfords dari Chase. Berani-beraninya kamu menyentuhku. Latar belakang keluargamu tidak penting bagiku. One Air tidak ingin menjadi pengantinmu. Jadi kamu tidak boleh mengganggunya lagi di rumah Su. Mengerti? Bukan urusanmu. Benar. Tuan Chase, apakah kamu baik-baik saja? Kamu akan tahu. Kamu telah menyinggung hari ini. Melepaskan 5 racun. Untuk meledakkannya. Tuan Chase, kamu. One Air saudariku. Saudari One Air. Bawa Tuan Su dan yang lain ke rumah sakit segera. Dan periksakan saudari One Air. Kembali lagi si pengemis. Berulang kali kamu mengacaukan rencanaku. Ibu hentikan. Nyonya Su. Aku di sini. Untuk saudari One Air dan saudari Lily. Aku harap kamu tidak akan membiarkan mereka menikah dengan orang yang tidak mereka sukai. Kamu pikir mereka akan menikahimu hanya karena itu? Berhenti. Baik itu One Air atau Lily. Aku tidak akan menjanjikan mereka untuk menikahimu. Lepaskan. One Air, ayo pergi. Ki Ing Er, aku membawakanmu sesuatu yang enak. Ya ampun. Menantikan hari kepulangannya siang dan malam. Suami, kapan kamu pulang? Kapan kamu? Xia Changin. Suami.
Kenapa kamu berdandan seperti hantu? Aku merawat rumah untukmu. Di ruang bawah tanah. Selama ini, Jangan lebay. Aku cuma pergi sehari. sehari? Benarkah? Rasanya sudah lama sekali. Pasti karena aku sangat merindukanmu. Peluk aku. Kakak, King R, lihat aku belikan ubi panggang kesukaanmu. Makan selagi masih hangat. terima kasih Kak. Akan lebih baik kalau kamu tidak berterima kasih padaku lagi. Aku tinggalkan. Aku akan kembali dan mengambilnya untukmu. Tidak usah Kak, aku bisa tanpa itu. Akan cepat. Ada apa Kak? Apa yang akan aku lakukan tadi? Lupa lagi? Apakah kamu terbentur kepalamu? Tiba-tiba, Apakah aku keracunan? Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada perasaan. Kamu akan segera merasakannya. Sudah mulai bereaksi. Kak, apakah ada yang meracunimu? Racun apa? Ayo kita ke rumah sakit. Ayo pergi. Racun ini tidak menularkan. Racun yang dia miliki bernama pelupa. Katakan saja. Siapa aku? One R, ada apa denganmu? Bagaimana denganku? Sepertinya lebih baik aku melupakanmu. Begitu cepatnya kau melupakanku? Kakak Lily. Apakah kawan R sedang tidak enak badan? Waner terkena racun dari Max Poison hingga gila dan mati. Untungnya dia bisa dibersihkan dalam waktu kurang dari setengah hari. Dokter bilang, itu tidak mempengaruhi kesehatannya sama sekali. Tapi pikirannya tidak jernih. Jadi sekarang dia, seorang wanita muda yang membangkang. Bagaimana dengan Tuan Su dan kepala rumah tangga Su? Kakek dan kepala rumah tangga Su terkena racun. Mereka sudah dikirim kembali ke Jinling, di mana staf medis lebih terampil. Tapi kakek bilang, dia ingin kita tetap tinggal, dan memastikan untuk menjaga Jade Street. Kakak ipar Lily. Apakah itu yang baru saja kau katakan? Kakak terkena racun, yang disebut lupa. Itu adalah racun dari Raja Racun Laut Dalam. Setelah terkena racun ini, seseorang akan langsung kehilangan ingatan, sehingga melupakan keterampilan bela diri, dan kehilangan kemampuan bertarung. Dengan keterampilan kultivasi yang begitu kuat, ingatannya tidak langsung memudar. Tapi sepertinya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak ingat apa-apa lagi. Bahwa aku memutuskan pertunangan. Jadi saudari-saudariku dan aku akan berada di garis start yang sama. Jian Hao, aku akan pergi memasak untukmu. Jadi, aku juga akan melupakan King R? Ketika semua ingatanmu hilang, kamu akan menjadi bodoh. Pamanku yang keempat terkena racun. Dengan racun itu pada waktu itu. Itulah mengapa dia menjadi bodoh. Apa berguna pergi ke rumah sakit untuk membersihkan pikiran? Tidak akan. Tuan Muda Chess, maaf. Untuk apa yang terjadi kemarin? Tuan Su sudah tua dan bingung. Tolong jangan dipikirkan. Jadi, mengenai pernikahanmu dengan Waner, apakah? Saya pikir, pengaruhmu tidak sekuat dengan keluarga Su.
Seperti Tuan Su. Kamu bahkan tidak bisa memutuskan pernikahan putrimu sendiri. Kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan sekarang. Hanya butuh sedikit waktu, tolong. Saya akan mencari cara untuk membuat pernikahan ini berhasil. Bukankah orang Huaxia sering mengatakan, hidup seorang pria menyedihkan? Sebenarnya, saya cukup menyukai Wan Er. Saya tidak punya pilihan selain meracuninya. Di hati saya, Anda sudah lama menjadi ibu mertua saya. Tuan Muda Ches, sayanya Wan Er dan kakeknya tidak mengenal Anda. Hanya saja Tuan Su terlalu tua dan kabur untuk menjadi sepeka seperti Anda. Apakah Anda tidak pernah terpikir, rumah tangga Su seharusnya memiliki kepala baru? Apa maksud Anda dengan itu? Maksud saya Anda bisa menjadi kepala keluarga sendiri. Saya? Tuan Su telah diracuni oleh Raja Racun Laut Dalam dan tidak bisa merawat dirinya sendiri. Ini saat yang tepat untuk Anda untuk mengambil alih bisnis keluarga Su. Sejujurnya, saya pasti pernah memikirkannya sebelumnya, selama bertahun-tahun. Aku diam-diam menyokong keluarga ibuku, klan Bai. Keluarga Bai kami terlibat dalam semua urusan keluarga Su. Dengan bantuan keluarga Bai, tidak mustahil untuk mengambil alih bisnis keluarga Su. Jika kamu bilang begitu, aku siap dengan uang keluarga kami. Setelah kamu memegang kendali keluarga Su, kita tidak hanya akan menjadi besan, tapi juga mitra bisnis. Itu keren. Aku akan kembali ke rumah keluarga Bai dan bicara dengan kakakku sekarang. Jangan khawatir tentang Wan Er. Aku akan membantumu memenangkannya. Itu luar biasa. Seperti yang diharapkan, orang egois lebih mudah dikendalikan. Mari keluarga kita mulai untuk merebut properti keluarga Su. Juga di Chongjiang untuk muncul dan membantuku menjatuhkan Jade Road. Tentu aku akan. Jian Hao, piyama mana yang harus dipakai? Bisakah kamu? Bukan punyaku ini? Jian Hao, kenapa kamu memakai pijamaku? Piyama siapa yang dia pakai? Jangan memakainya. Lepaskan. Jangan memakai piyamanya. Itu bagus, tetap pakai. Lepaskan. Ayo. Lepaskan. Lepaskan. Ini punyaku. Ayo mandi. Kenapa kamu di kamar mandi? Aku baru saja mau mandi. Kenapa kamu masuk? Aku datang ke sini untuk bersih-bersih. Bukannya kamu baru saja mandi. Benarkah? Lihat, rambutmu belum kering. Benar juga. Kenapa aku sama sekali tidak ingat? Bagaimana caranya mandi kamu tahu? Kak Lily, apa kamu pikir aku mungkin menjadi sebodoh paman keempatmu? Tidak apa-apa. Aku akan menjagamu jika kamu bertingkah aneh. Kak Lily,
Masuklah. Aku akan membantumu mandi. Bukannya itu tidak pantas. Kan kamu tidak telanjang. Biarkan aku membersihkan punggungmu. Lepaskan bajumu. Kak Lily. Kamu sangat baik padaku. Kamu bahkan lebih baik lagi. Apa kamu akan melupakanku? Ayo ke sini setiap hari. Agar aku tidak pernah melupakanmu. Tang Lili, kamu sudah selesai. Aku belum mandi. Tunggu. Jian Hao, kita tidak bisa membiarkan ingatanmu hilang. Bisakah kamu mengingat Ever Realm? Every Kingdom. Aku punya sedikit ingatan. Seharusnya kamu masuk melalui basement tadi. Apakah kamu ingat cara masuk ke Ever Realm? Bagaimana aku masuk? Apa yang salah? Apa yang terjadi denganmu? Semakin aku mencoba mengingatnya, sakit kepalaku semakin parah. Oke, jangan dipikirkan. Jangan khawatirkan itu. Jangan pikirkan itu. Kakek, apa kamu mencari aku? Wei Jianhao sudah kembali. Kamu seharusnya kembali ke Wei Shop. Tapi aku baru saja kembali. Kamu ingin aku bekerja untuk kita di Wei Jianhao lagi. Kamu tahu nggak? Apa yang bikin aku minta kamu tetap di Wei Jianhao? Katanya sih, keluarga Chase Rodford udah ngirim ahli realm kelima. Wu Chen, K Jade Street. Realm kelima. Bukan katanya yang terbaik di dunia. Itu realm ketiga. Itu cuma yang paling kuat. Di tempat kecil kayak Chongjiang, selalu ada yang lebih kuat. Meskipun realm kelima cuma ada di legenda, ada orang di seluruh dunia yang bisa mencapainya. Apalagi dengan bantuan dari konsorsium kayak keluarga Chase Rodford. Keluarga Chase Rodford, konsorsium finansial. Mereka mau apa sih? Di Chongjiang Jade Street. Mereka nggak mau Jade Street, tapi Ever Realm yang udah dicari berbagai keluarga selama bertahun-tahun. Ever Realm menyimpan misteri tertinggi dari Cultivation. Siapapun yang mencapainya, Realm pertama udah jadi master. Hanya sedikit yang bisa capai realm ketiga. Yang bisa sampai realm kelima. Udah sekuat dewa. Tapi kalau ada yang bisa mesak Ever Realm dan jadi Master Ever Realm, dia bisa sampai
ke kerajaan kelima, dan berubah jadi sosok Sovereign dunia marshal yang sejati. Itu sebabnya semua keluarga besar sangat peduli sama Everrealm. Tapi bagaimana dengan dunia abadi? Apa hubungannya dengan Wei Jianhao? Sejak awal, dia punya kemampuan khusus. Dan Jade Buddha Hand dikabarkan sebagai gerbang menuju dunia abadi. Bagaimana bisa Wei Jianhao begitu kuat? Tapi bukankah Jade Buddha Hand-nya sudah hancur? Sudah hancur. Tetapi kekuatan tangan kirinya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dia pasti sudah membuka pintu masuk ke dunia abadi. Ini menunjukkan Hand of the Jade Buddha mungkin tidak membuka dunia abadi. Tapi garis darah Wei lah garis keturunan keluarga Wei. Karena itu, aku sudah menyiapkan segalanya untukmu. Untuk tetap bersama Wei Jianhao. Untuk menemukan dunia abadi. Dan kesempatan untuk membuka pintunya. Jika keluarga Gu bisa menjadi penguasa dunia abadi, di masa depan, semua klan besar akan tunduk pada kita. Tapi aku sudah bersamanya selama bertahun-tahun. Dan aku tidak menemukan apa-apa. Kembali Dan Barry Tahu, Wei Jianhao, seorang master dari realm kelima, telah menyelinap ke Jade Street. Dia pasti akan masuk ke dunia abadi untuk berlatih. Pada saat itu, awasi dia. Dan lihat cara dia masuk ke dunia abadi. Baiklah, kakek jangan khawatir. Begitu populer di kalangan wanita. Jika aku menjadi penguasa dunia abadi, akan mendatangiku. Kakek, aku akan segera pergi. Semuanya cepatlah. Apa yang terjadi? Kamu sedang apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya melihat. Jianhao, kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Siapa kamu? Dia bahkan tidak ingat siapa aku. Dia terlihat seperti orang bodoh. Racun dari Aguamen ternyata begadang semalaman. Kakakku, kakak tidak akan berubah jadi orang bodoh. Jianhao, bukankah kamu baru saja berjanji padaku bahwa kamu akan tetap ingat aku? Melihatku seperti itu? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tuan muda, kamu kemana? Tuan muda. Sepertinya aku terlambat. Aku tidak menyangka bahwa aku akan kehilangan dia duluan. Tuan muda, bagaimana bisa kamu tidak menungguku? Siapa bilang kamu boleh menangis dan bersedih? Si pembawa sial. Apa yang membuatmu menangis? Apa sebenarnya yang terjadi dengan Hao? Beritahu aku apa yang terjadi. Baiklah. Biarkan aku melihat. Kakek, Tuan muda. Tuan muda tidak mati. Di dalam kamar bicara padaku tentang kondisi Hao. Siapa dia? Kakek Tuan muda. Wei Changming. Tuan Wei. Kakek, Itu yang luar biasa. Wei Changming? Ya. Tuan Wei. Kami tuan, dia diracun. Gadis kecil. Suaramu sungguh indah. Tapi Mo sudah memberitahuku tentang racun itu. Yang harus kamu lakukan adalah memberitahuku seberapa parah keadaannya. Aku akan melakukannya. Kakek, aku Changin Xiao Changin. Bisakah kamu masih mengingat petunangan yang kamu atur untuk kita? Intinya, dia tidak mengingat seseorang. Dan dia bertingkah seperti orang bodoh. Apakah dia sudah muntah darah? Belum. Itu bagus. King Er.
King Er, jangan menangis, jangan khawatir. Aku akan mencari cara. Semuanya diamlah, dengarkan Mr. Wei. Kita perlu menemukan asalnya. Hanya Deep Sea Poison King yang bisa menyembuhkan racunnya. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mencarinya. Siapa lagi di sini yang diracun olehnya? Dan saudaraku, dia diracun oleh Max Poison. Aku baik-baik saja sekarang. Itu hanya sifatku. Biarkan mereka berlatih bersama. Muntah darah. Berarti racun itu menghancurkan organ-organ Hao. Untuk melawan racun adalah dengan menggunakan racun milik Poison King sendiri. Ceket Tidak. Jian Hao tidak akan bertahan malam ini. Mr. Wei, apakah ini cukup? Ada sepasang suami istri yang diracun oleh Deep Sea Poison King. Tetapi mereka hidup kembali. Dan salah satu dari mereka menjadi lebih baik setelah mereka berlatih bersama. Kalau soal kalian berdua sekarang, kita hanya bisa mencoba menahan racunnya dan menjaga Jian Hao tetap hidup. Bisakah dipertahankan? Masih belum diketahui. Kalau aku bisa menyelamatkannya, aku akan melakukannya. Waner, Aku sudah menyukainya. Dan aku ingin bersamanya. Maka aku akan mempercayakan Jian Hao padamu. Mo, berikan mereka ilmu cultivation itu. ayo kita pergi. Tawaran yang cukup manis. Kekasihku, kamu dulu melindungi kami. Sekarang karena kamu merasa sangat buruk, aku juga harus melindungimu. Kamu terlihat sedih. Apa karena aku? Tapi, aku pasti akan menyembuhkanmu. Mau cek bareng? Nonton komik? Kakak, Kenapa kamu keluar? boleh pinjam cheongsamu? Apa ini sesuatu yang harus kulakukan dengan orang asing? Aku akan mati. Kalau gagal. Aku tahu kamu akan suka ini. Aku hampir tidak mengenalimu.
kekasihku. Bagaimana penampilanku? Cantik. Sangat menjengkelkan. Sayang, di sini terlalu berisik. Aku akan membawamu ke tempat yang tenang. Aku tidak bisa banyak bergerak sekarang. Apa kamu lupa bagaimana aku memperlakukanmu dulu? Siapa yang memukulku? Di mana kedua orang ini? Wan Er kakakku. Sayangku, saya sudah menjadi seorang master alam. Kakekmu benar-benar luar biasa. Dia berkata, bukan hanya akan menyembuhkan racunnya, tapi juga memungkinkan salah satu dari kita menerobos ke alam yang lebih tinggi. Kakak Wan Er, kamu memang luar biasa. Apa kamu sudah mendapatkan ingatanmu kembali? Mendapatkan ingatanku kembali? Apa aku kehilangan ingatanku? Apa kamu ingat siapa aku? Tentu saja aku ingat. Untuk membantuku menyembuhkan racun itu, kamu berlatih bersamaku. Bagaimana bisa aku melakukan ini padamu? Tidak masalah, aku melakukannya dengan sukarela. Saudara. Saudara kamu sudah baik-baik saja sekarang. Apa kamu adalah saudara perempuanku? Jian Hao, pertimbangkan baik-baik. Apakah kamu pernah melupakan King Er? Dan siapa kamu? Jian Hao, apakah hanya aku yang kamu ingat? Aku Xie Changin.
Maafkan aku. Aku hanya mengingat kakak Wan Er. Kamu. Mungkin karena dia dan Wan Er berlatih bersama. Jadi dia hampir tidak mengingat Wan Er. Hentikan tangismu kalian bertiga. Bisakah kamu ceritakan padaku bagaimana kita pertama kali bertemu?